Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, ada berita bahwa mulai besok, baru berita saja, di Jakarta akan dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar, ketat. Akibat hal ini, tokoh-tokoh masyarakat saling bermusuhan. Tokoh-tokoh masyarakat sendiri bukan hanya saling bermusuhan, tapi saling merendahkan. Masing-masing mempertahankan kebenarannya, tidak mau menyerah. Sehingga pada akhirnya penyelesaian pandemi di Indonesia tidak jarang diwarnai dengan perebutan kekuasaan, dipolitisasi. Masyarakat sudah sengsara, tetapi malah kesengsaraan masyarakat dipakai untuk perebutan kekuasaan. Tokoh-tokoh tidak saling mengampuni. Kalau kita lihat juga dalam kehidupan beragama, banyak orang menonjolkan rasa beragamanya dengan pakaian-pakaian yang khusus, aksesoris. Mereka berdoa, datang ke gedung ibadah, bahkan dikumandangkan dengan pengeras suara. Tetapi nyatanya banyak orang beragama itu memusuhi sesama, menghancurkan sesama, merendahkan sesama. Agama tidak menjadi lagi sarana untuk persatuan dan persaudaraan, tapi sebaliknya menjadi alat perpecahan. Kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat, partai politik, anggota-anggotanya saling merebut kekuasaan. Saling merebut kekuasaan. Saling merebut kepemimpinan dalam partai itu. Akhirnya terjadi permusuhan. Akhirnya terjadi perpecahan. Satu pihak akhirnya tampil untuk membuat partai yang baru, partai pembaharuan. Tapi tidak ada saling mengampuni, tidak ada saling menerima. Yang ada hanyalah marah, pertikaian, dendam, dan seterusnya. Pertanyaan untuk kita, bagaimana kita orang Katolik? Apakah kita juga demikian? Kita dengar tadi dari bacaan Injil, kesaksian dari penginjil Santo Matius. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kata Yesus kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita ini orang berdosa. Tidak jarang kita melawan kehendak Allah. Tidak jarang kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Dan akibatnya kita menderita. Kita tidak bahagia. Dosa
merupakan sumber penderitaan. Akibat dosa banyak manusia hidup dalam kemuraman, kemurungan. Tiada sukacita dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, syukurlah Allah kita senantiasa mengampuni kita. Senantiasa menerima kita sebagai orang berdosa. Seperti kita dengar tadi dalam bacaan Injil dalam perumpamaan. Seorang hamba yang mempunyai banyak utang. Dia datang bersujud kepada tuannya. Mohon hutang-hutangnya dibebaskan. Dan Tuan yang menunjukkan kepada Tuhan sendiri menerima dia, mengampuni dia. Allah kita juga demikian. Walaupun kita banyak dosa, banyak kelemahan, tetapi kalau kita kembali kepada Allah, kita menyesal atas dosa-dosa kita mau hidup benar lagi, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengembalikan hidup kita yang penuh penderitaan kepada hidup yang penuh kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasih, kita juga harus bersikap demikian kepada sesama kita. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama yang menyakiti kita. Janganlah bersikap seperti hamba di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam bacaan Injil. Sudah diampuni oleh Tuhan dengan membebaskan hutang-hutangnya. Hamba ini menghancurkan sesama hambanya juga, yang hanya berhutang sedikit. Dia marah, dia menghukum dia. Tidak jarang kita juga seperti hamba ini. Sudah diampuni oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni sesama kita. Kita simpan marah sampai selama-lamanya. Sampai mati. Dendam kesumat sampai mati. Dan biasanya orang yang penuh dendam memang cepat mati juga. Mukanya tidak bahagia. Mukanya senantiasa seperti singa. Kita seringkali lihat dalam keluarga suami istri. Memang manusia ada pembuat kesalahan, pasti juga suami istri. Tetapi seringkali yang terjadi adalah pertikaian, permusuhan, simpan marah, saling balas dendam antara suami istri. Saling menceritakan keburukan-keburukan pasangannya. Tidak mau lagi sapa menyapa dalam keluarga. Sehingga anak-anak menjadi korban karena menyaksikan orang tua yang saling dendam. Anak-anak mengalami kesengsaraan, tertekan secara psikologis. Dan tidak jarang pada akhirnya suami istri bercerai. Dan mengatakan tidak cocok lagi. Padahal sumbernya adalah saling dendam, sumbernya adalah dosa. Atau juga seringkali terjadi dalam keluarga, anak-anak tidak mau mengampuni orang tuanya. Mungkin bapaknya yang menyeleweng, bapaknya yang keras. Bahkan ada anak-anak bukan hanya tidak mengampuni, ada anak-anak yang malah membunuh orang tuanya, bapaknya atau ibunya.
karena sakit hati. Tidak ada pengampunan dalam diri anak itu. Dan akhirnya tidak jarang keluarga itu bukan hidup seperti dalam surga, tapi hidup seperti dalam neraka. Neraka. Karena tidak saling mengampuni, tidak saling menerima. Kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat. Pertentangan antar kampung karena masalah tanah. Masalah laut. Terjadi pertentangan. Seringkali terjadi pembunuhan. Tidak ada dialog. Penyelesaian masalah selalu dengan balas dendam. Bukan dengan kasih. Bukan dengan dialog. Menyedihkan kalau kita lihat juga di Maluku ini. Saling bertentangan. Saling menghancurkan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi. Tidak lama lagi ada Pilkada 2020. Baru saja pencalonan sudah terjadi pertikaian antar calon-calon, antar partai politik, saling menghancurkan, saling mempertahankan. Kami hebat, kamu tidak hebat. Kamu partai politik kacangan, kami ini yang terhormat. Lain kali terjadi perpecahan dalam keluarga cuma karena perbedaan politik. Terjadi permusuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini disampaikan kepada kita para pengikut Kristus. Seperti Allah, kita harus saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada simpan marah. Tidak boleh ada pertikaian. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Bukan berarti kita menutup masalah-masalah kita. Membiarkan masalah kita. Tetapi jalan penyelesaian masalah ialah berdialog. Saling menerima, saling mengampuni. Dan kalau demikian, walaupun kita hidup di tengah-tengah masalah, tetapi kita gembira. Kita penuh pengharapan. Kita optimistis. Seperti sekarang ini walaupun ada pandemi. Kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tahu bahwa memang berat menghadapi kenyataan ini. Kita tidak saling mempersalahkan. Mempersalahkan pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga mempersalahkan rakyat. Dalam keadaan menderita ini, mari kita saling mengampuni. Kita saling menerima. Kita dengar tadi Rasul Paulus mengatakan dengan bagus kepada umat di Roma. Tapi juga untuk kita. Saudara, saudari, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri kita sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita saling mengampuni, saling menerima. Dan ini yang penting. Orang yang mengampuni sesamanya, hidupnya akan berakhir di dalam surga. Bukan dalam neraka. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil, hamba yang tidak mengampuni akan diserahkan kepada algojo-algojo. Kita juga kalau tidak mengampuni, Tuhan marah dan kita akan diserahkan ke dalam neraka. Dan hancurlah kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata yang bagus dari seorang filsuf Romawi, yakni Plato.
Dia yang tersentuh cinta kasih dan belas kasih tidak akan berjalan dalam kegelapan. Atau kata-kata dari Santa Teresa dari Kalkuta, jadilah ekspresi kebaikan Tuhan dan belas kasih Tuhan. Kebaikan di wajahmu, kebaikan di matamu, dan kebaikan dalam senyummu. Dan akhirnya kata-kata dari Paus Fransiskus yang bagus, biarkanlah gereja selalu menjadi tempat belas kasih dan harapan, di mana setiap orang diterima, dicintai, dan diampuni. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.